Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Pagi ini saya ingin meneruskan eh, studi kasus untuk pengembangan sumber daya air untuk PLTA dan sekarang sampai pada kelayakan ekonomi. Baik, sebelum masuk ke detailnya, kelayakan ekonomi, Masya Allah ya. Teman-teman semuanya, saya kira dasar pemikirannya adalah kalau ekonominya itu layak, itu sebuah proses, sebuah program, sebuah pembangunan, ya itu secara ekonomi bermanfaat untuk seluruh anak bangsa. Ya, di dalam Pancasila, di sila terakhir, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu menjadi penting sekali. Kriteria kelayakan ekonomi, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kelayakan ekonomi itu tidak semata-mata hanya NPV, kemudian IRR-nya lebih besar dari bunga yang ada, kemudian benefit cost ratio-nya lebih besar dari 1,5, dan seterusnya. Bukan sekedar itu, tetapi lebih lagi adalah keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena kalau hanya angka-angka tadi, maka kalkulasinya hanya dalam bentuk angka-angka berapa jumlah tanda petik dolar uang yang didapat dari sebuah proses tadi. Tapi tidak sampai dibahas atau relatif kurang dibahas kelebihan nilai ekonomi tadi itu terbaginya seperti apa. Ini menjadi berat sekali situasinya sebetulnya karena kita harus memikirkan sampai pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Jadi sering anekdot tadi kita dengar, walaupun mudah-mudahan salah ya, katakanlah nggak tahu level Indonesia atau level dunia itu, sedikit atau sedikit orang menguasai sebagian besar kekayaan. Ya. Sedangkan sebagian besar orang hanya mendapatkan sedikit kekayaan. Itu persentasenya macam-macam saya pernah dengar. Ada yang sampai 93% kekayaan dikuasai oleh 7% orang. Atau ada yang mengatakan 80% ya, oleh 20% orang. Kebalikannya, 20% kekayaan itu harus dibagi rata ke 80% manusia. Indonesia atau dunia, ini yang luar biasa. Nah, sampai disinilah maka selayaknya kelayakan ekonomi itu ditinjau oleh para ahli, para cerdik pandai, para orang-orang bijak. Ya, ini uraian ini akan sampai juga pada dulu mata kuliahnya kebijakan sumber daya air, tetapi sekarang menjadi pengembangan sumber daya air berkelanjutan, yang berkelanjutan. Itu sampai di sana Bapak. Kelayakan ekonomi itu termasuk adalah dalam keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan untuk bisa keadilan sosial bagi rakyat Indonesia itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan, ya nanti di sesi lain kita bahas. Peraturan perundang-undangan itu sampai terbentuknya undang-undang. Dan undang-undang tadi ditentukan oleh orang-orang yang bijak, kebijakan-kebijakan. Nah, kalau kita tidak menyusun itu, tidak care pada itu, maka kemudian memang peraturan perundang-undangan dibuat oleh situasi yang ada saat itu atau oleh orang-orang sekitar itu yang tidak melihat jangka panjang. Ya, tidak 25 tahun tapi hanya 5 tahunan misalnya. Nah, ini bahaya-bahaya sekali. Misalnya, mohon maaf nih, ya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004, saat itu kami bersama Bapak dosen TSA hadir di DPR mewakili ITB untuk bisa ikut membahas Undang-Undang Sumber Daya Air Nomor 7 Tahun 2004. Saat itu seluruh perguruan tinggi menolak untuk mengesahkan konsep undang-undang itu karena ekonomisasi airnya nampak nyata berlebihan, gitu ya. Sehingga keadilan sosial ini dikhawatirkan tidak akan bisa terjadi, padahal air adalah kebutuhan utama bagi manusia. Air tidak bisa digantikan oleh yang lain, gitu. Nah, rupanya tetap aja ketuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 itu pada saat-saat libur lagi, gitu ya, kurang lebih. Nah, hanya ada satu orang profesor yang keluar dari sidang itu, dia karena tidak sepakat kalau itu diundang-undangkan. Ya, maaf, itu waktu profesornya malah non Muslim lagi gitu. Ya, dengar itu, kita cari lagi sejarahnya ya. Nah, oleh karenanya undang-undang itu kemudian
disahkan, diundang-undangkan. Tahun 2005, tahun 2004 disahkan, 2005 diminta dikaji ulang kepada Mahkamah Konstitusi, gagal, ya, karena kemudian alasannya di situ itu izin ekonomisasi air itu setelah dibuat pola tata air oleh SWS, DPS, SWS yang terkait. Jadi ada arahan pemerintah bahwa ini ekonomisasi air tidak akan berlebihan karena harus ada pola tata air. Tapi kita paham pola tata air yang dibuat oleh kita di daerah-daerah belum kepada kebijakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga tahun 2005 pengajuan uji materi itu gagal di MK. Kemudian tahun 2013 kalau nggak salah atau 2014 itu kemudian diminta diajukan kembali dan dibatalkan oleh MK. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004. Itu artinya menunjukkan apa? Bahwa memang betul Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tadi ada ekonomisasi air yang berlebihan sehingga mengalahkan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Kurang lebih gitu. Ini perlu dilihat lagi putusan-putusan MK tadi. Dan salah satunya ketika itu ternyata IMF akan meminjamkan uang dan itu mensyaratkan undang-undang tadi harus mengikuti pola-pola yang diminta oleh IMF, ya. Undang-undang sumber daya air, undang-undang pertambangan, undang-undang apalagi yang lain-lainnya. Oleh karenanya peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh orang-orang yang sudah tidak butuh lagi uang, tidak butuh lagi kekuasaan. Ya kalau di Jawa itu, kalau saya orang Jawa, keturunan Jawa, ada harta tahta wanita. Orang yang bisa membebaskan dari tiga-tiganya tadi, barulah dia bisa masuk dalam forum kebijakan. Forum kebijakan relatif akan tersusun kira-kira seperti apa kebijakan itu, dan baru nanti diterjemahkan dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan perundangan tadi harus mengikuti kebijakan. Seperti juga Pancasila deh. Kita punya 5 butir Pancasila yang menjadi founding father kita itu harus menjadi satu pedoman yang kemudian direalisasikan dalam bentuk kelayakan, baik kelayakan teknis, kelayakan sosial, ya, apalagi kelayakan ekonomi. Nah, rupanya disitulah letaknya pada pengambilan keputusan di lembaga DPR, lembaga politik. Ya, oleh karenanya kita tidak sebaiknya juga bahaya sekali politik bagi orang yang belum memahami, menguasai dan masih terkait dengan dirinya supaya dirinya menang, kelompoknya menang, tapi kurang memahami, ya. Memang ya tidak bisa dihindari supaya kelompoknya, partainya menang. Tapi apabila hanya berhenti di situ, tidak menangnya Indonesia secara keseluruhan, sedangkan mayoritas Indonesia adalah orang yang tadi 80% masih menengah ke bawah, maka kemudian yang terjadi adalah peraturan perundang-undangan sesuai dengan kemauan politik, kelompok politik yang ingin menang tadi, yang masih melihat 5 tahunan. Padahal kita harus melihat 25 tahunan. Master plan itu 25 tahunan. Membangun Marina Barrage, Lee Kuan Yew, itu perlu waktu panjang. Membangun Smart Tunnel, Pak Mahathir Mohamad, yang usia 93 sampai naik lagi menjadi Perdana Menteri karena melihat korupsi yang terjadi. Dan kemudian ya kemungkinan Pak Mahathir menghentikan proyek kereta yang dari Cina sampai mau ke Malaysia. Gitu. Kemudian contoh-contoh yang lain yang sudah kultural, Jepang membangun Deep Tunnel itu juga perlu 20-25 tahun, ya, dan Belanda memanage itu semuanya itu jangka panjang. Jadi air ini hanya bisa diselesaikan kalau kita sepakat kita untuk jangka panjang semuanya tercukupi airnya, mengurangi pengambilan air tanah, memanfaatkan air yang runoff yang melimpas di permukaan, mencegahnya dari banjir bandang dengan membuat kolam-kolam di setiap kompleks yang ada, 100 rumah, 10 rumah dipakai bikin kolam, harga 10 rumah dimasukkan ke 90 rumah yang lain, terutama untuk yang kaya-kaya, sehingga airnya itu masuk meresap ke dalam tanah. Dibuatlah rainwater harvesting, ya, di setiap rumah, di setiap gedung yang khususnya pemerintah berikan contoh di situ, sehingga airnya cukup masuk ke tanah, kemudian mata air keluar, kemudian digunakan untuk keperluan orang banyak, air untuk orang banyak. Jadi kelayakan ekonomi tidak hanya sebatas angka, tapi adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang yang dibahas hanya angka-angka untuk kelayakan ekonomi, ya. Kami belum sampai pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, kita teruskan. Terima kasih teman-teman. Ini pendahuluan saya agar ekonomi itu di bawah keadilan sosial, ya. Oke.
Kita teruskan. Ya, kemarin sudah kita bahas di sini, sudah kita bahas dari teknis, ya, dari teknisnya, kemudian kita masuk ya survei-survei di topografi, hidrometri, pendidikan tanah, analisa hidrolika, hidrologi, gitu. Desain tebing. Nah, dari sampai desain tebing sampai membangun bangunan-bangunan fisik itu memerlukan uang. Nah, uang tadi kemudian dievaluasi dalam studi kelayakan secara ekonomi tadi. Setelah teknis ya, setelah teknis itu disepakati di desain perkuatan tebing. Saya ulangi lagi barangkali di sini agar ini bahwa setelah ini dibuat, nah keluar kemudian bangunan-bangunan seperti ini, maka itu kemudian memerlukan uang untuk membangun. Uang yang mau dibangun untuk batu kali, atau beton, atau bahkan sampai pile, ini kan barang-barang yang mahal gitu. Disinilah yang kemudian dihitung kalkulasi ekonominya. Umumnya kalkulasi ekonomi itu hanya menghitung berapa yang diperlukan untuk revetment ini untuk menyelesaikan masalah teknis. Nah, kita paham, kita kalau jalan-jalan ke Jepang, ke bantaran sungai, ya, juga Singapura, yang paling dekat Singapura ya, teman-teman saya dorong untuk bisa studi banding ke Singapura, ke Malaysia, itu 1 hari pulang balik, itu bisa kalau beli tiketnya 1 tahun sebelumnya, saya praktek ini untuk asrama waktu itu, sampai 5 rombongan dari asrama, itu harga tiketnya hanya 700.000, bisa bolak-balik. Ya, jadi bawa roti bakar, bawa aqua di rangsel, makan berangkat dari Jakarta tengah malam, yang terakhir, pesawat terakhir jam 9, dan perlu sampai sana jam 1, jam 2, nanti tunggu subuh sebentar, jalan. Ya. Kalau betul-betul nggak kuat, ya langsung pulang malamnya, artinya dikerjakan sana. Tapi kalau kuat perjalanan selama 2 malam nggak tidur, misalnya nih, ke Singapura dulu atau ke Malaysia dulu, sama aja, terus naik kereta dari Malaysia atau Singapura, nanti baliknya itu tengah malamnya, gitu. Jadi tengah malam itu perjalanan ya, dari Jakarta tengah malam sampai sana pagi terus sampai hampir tengah malam perjalanan dari Singapura ke Malaysia atau Malaysia Singapura, gitu. Terus pagi lagi gitu sampai malam, baru tengah malam pulang lagi ke Jakarta. Jadi kurang lebih bisa 2 malam 3 hari. Tapi tentu badannya harus kuat, ya. Jangan kakek-kakek, nenek-nenek kayak kami. Tapi pemuda-pemuda itu yang kuat tidak tidur 2 hari 3 malam, hati-hati tapi ya. Atau tidur di perjalanan, tidur di jalanan gitu. Nah, itu maka bisa pergi ke Singapura, Malaysia untuk memahami. Nah, kayak Marina Barrage Pak Lee Kuan Yew itu membangunnya, Marina Barrage itu 20 tahun membersihkan sampah dulu di Singapura. Jadi Anda kan kita lihat bahwa yang membuang sampah sendiri akan dihukum gitu. Dengan begitu ketatnya akhirnya bisa ya. Dan kemudian ketika membuat Marina Barrage, pintu otomatis di pinggir laut ya seperti ini tapi di pinggir lautnya situ ada pintu otomatis, maka air tawarnya tertahan, air lautnya tidak masuk ke daratan. Tidak mencegah intrusi air laut, dan kemudian air tawarnya bisa dipakai sumber air baku untuk air minum. Sehingga di Singapura ketersediaan air minum probabilitasnya 200%. Kita probabilitasnya 67%, sehingga 3 bulan dalam 1 tahun relatif akan terjadi kekurangan air. Seperti sekarang sudah mulai kekurangan air seperti ini. Kurang air artinya kualitas jumlah maupun atau kualitasnya. Atau ngambil air tanah habis-habisan. Nah, itu buruk. Di beberapa negara di India kalau saya pernah dengar itu sampai perlu recharging air tanah. Itu mahal sekali. Oleh karena kita cegah recharging air, cegah ngambil air tanah karena recharging-nya mahal sekali. Kemudian kita tahan air permukaan di tampungan-tampungan tadi, termasuk di kayak Marina Barrage, di waduk-waduk pantai, ya, dan sehingga air tawarnya bisa dipakai untuk air baku. Ya seperti Jakarta, Semarang, Surabaya, kayaknya harus sudah membuat penampungan air tawar, tapi konsepnya ke sana, ya. Tapi sekaligus tentu hati-hati dengan bahaya banjirnya. Banjirnya harus diselesaikan dari hulu. Ya, kalau Jakarta dari puncak itu Bogor itu wajib menahan itu semuanya gitu kan. Villa-villanya para konglomerat itu diganti dengan volume tampungan-tampungan air sehingga airnya tidak sampai membanjiri Jakarta, satu.
teman-teman tidak banjir. Kalau udah banjir ya repot gitu ya. Nah, kemudian dibuatlah bendungan-bendungan tepi pantai untuk menahan air tadi. Tapi sekali lagi, bukan sampah yang isinya, tapi udah air bersih dan bukan banjir yang berlebihan. Sehingga air bakunya bisa dari mata air yang tertahan airnya di hulu-hulu, di puncak gitu nih. Kemudian di sepanjang ini ada rainwater harvesting dan kemudian ada waduk pantai seperti Marina Baraj. Sekali lagi, saya nggak bicara politik, tetapi bicara teknis yang memang perlu pengambilan keputusan dari politik. Dan sampai kemudian banjir tahunan dipakai debat kusir gitu ya. Kita perlu 25 tahun, tidak tahu nanti 5 tahunan. Sehingga kelaikan ekonomi tadi seperti ini, itu jangan hanya untuk teknisnya saja, tapi untuk indeks pembangunan manusia, IPM. Pembangunan indeks pembangunan manusia, IPM-nya harus dinaikkan dengan membangun ini sekaligus ada tamannya. Sekaligus ini ada tampungan-tampungannya. Ya, tampungan-tampungan air ini air baku ini jadi air asin tidak masuk ke sana. Artinya dikombinasikan misalnya dibuat pintu gerak yang menahan air asin supaya tidak masuk ke dalamnya. Maka air ini kemudian bisa disedot untuk keperluan air baku, air minum. Nah, kenapa kadang-kadang sudah tidak ini juga cukup? Ya cukup karena ngambilnya dari bor dalam. Nah, itu jangka panjang akan merusak alam kita. Demikian kurang lebihnya pengantarnya. Jadi ekonomi ini sekali lagi di sini hanya kalkulasinya masih ekonomi ensih dari kalkulasi jumlah uang, tapi belum sampai pada ini pengantar saya ini benar-benar bisa memberikan bahasan bagaimana teman-teman menyiapkan diri untuk jadi orang bijak. Orang bijak yang bisa mengeluarkan kebijakan untuk Indonesia jangka panjang 25 tahun. Ya, dari perguruan tinggi, dari mahasiswa yang idealis itu menjadi untuk Indonesia yang adil dan sejahtera. Baik, saya teruskan. Ini tadi teknisnya. Nah, tadi kemudian keluar alternatif desainnya untuk perkuatan tebingnya tadi yang diharapkan bisa menaikkan indeks pembangunan manusia. Baik, kita masuk ke studi kelayakan ekonomi. Ya, studi kelayakan ekonomi tujuannya membandingkan kapasitas produksi. Ya, itu sekali lagi kalkulasinya ini benar, tetapi ini masih dalam bentuk ekonomi saja, belum sampai ke sosial. Membandingkan kapasitas produksi setelah dilakukan revitalisasi dari sungai dengan kondisi kapasitas produksi existing sebelum dilakukan revitalisasi. Jadi ini kan sudah ada ya tujuan dari revitalisasi downstream dari PLTA Musi tadi. PLTA Musi akan dinaikkan kapasitasnya, kapasitas produksinya, tapi untuk itu harus dilakukan revitalisasi. Tadi ada jembatan yang rusak, ada tanah yang longsor, ada rumah yang retak, itu harus direvitalisasi sedemikian sehingga walaupun kapasitas produksinya naik, itu tetap aman. Bahkan menambah misalnya taman-taman permainan di kanan kiri sungai. Jangan hanya sekedar pile-pile beton tadi, tapi terus di tempat wisata. Kalau nggak ada tempat wisata, ya nggak nikmat, nggak bahagia. Ketika nggak bahagia, nggak bisa inovasi. Jadi inovasi hanya bisa diberikan, agar bisa dikeluarkan oleh masyarakat yang bahagia. Bahagia memerlukan fasilitas fisik. Fasilitas fisik ya, taman-taman, anak-anak kita biasa bergembira, berlari-lari, tertawa-tertawa. Gitu. Tidak hanya ke mall, yang kemudian harus pakai uang. Harus ada taman-taman gratis untuk anak-anak kita. Ya, balita tadi taruh sana sehingga gratis, harus gratis. Kalau nggak bayar nanti nggak bisa lagi bayar. Jadi taman-taman lagi untuk seluruh anak bangsa. Jadi desain-desain seperti ini harus kemudian dimasukkan unsur-unsur sosial tadi. Jadi ya saya pernah memasukkan itu dalam satu proyek irigasi untuk bisa menaikkan indeks pembangunan manusia. Baik, kita masuk ke kelayakan ekonomi ini tadi. Skenarionya memaksimalkan operasi PLTA dengan debit rata-rata atau memaksimalkan operasi PLTA dengan debit maksimum. Debit maksimum dioperasikan tujuannya supaya produksinya naik, masuklah uang banyak. Nah, uang itu dipakai untuk revitalisasi dari pembangunan tebing-tebing tadi. Baik, nah kemudian ini nanti akan kembali ke sini lagi.
ini kalkulasi secara umumnya, nanti detailnya akan diuraikan di situ, ada di file yang berikutnya, ada slide berikutnya. Tapi ini lebih gimana kalau energinya yang sekarang existing itu 467 gigawatt hour. Sedangkan yang direncanakan bisa sampai 738 gigawatt hour. Sehingga kita punya delta kenaikan kalau dinaikkan kapasitasnya tadi jadi 271 gigawatt hour. Nah, dengan harga sekian maka margin value-nya ini kita akan mendapatkan tambahan sekitar 162 miliar. Nah, ini kemudian seperti apa gitu ya. Investasi kalau misalnya sekarang membangun tadi investasinya minus 150 miliar. Nah, ini dalam sampai tahun kelima seperti apa NPV-nya? Ya, NPV-nya sudah sampai masuk segini 429. Jadi sudah pada tahun kelima kita sudah akan punya net present value sebesar sekian. Jadi tadinya minus 150 miliar, terus berkurang karena pengeluaran tahunan berkurang. Jadi dengan ada ini investasi pertama, kemudian ini pendapatannya, kemudian tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, kelima, sehingga pada totalnya kita akan punya net present value sebesar 429 miliar di akhir tahun kelima. Ini dengan asumsi rate-nya 9% dari BI Bank Indonesia, kemudian risk premium, cost of fund, sehingga total memasukkan unsur bunganya 12,5%. Jadi ini menggunakan bunga 12,5% dengan investasi awal sebesar sekian, ya, mendapat itunya, kemudian pendapatan tahun ke-1 sekian, maka berkurang di tahun pertama juga ada tinggal 5 miliar. Tahun kedua udah plus, tahun ketiga plus, tahun keempat, tahun kelima plusnya sampai sekian. Ya, ini sama dengan sini. Sedangkan jadi di tahun kedua, tahun 1, tahun 2, tahun ketiga, itu sudah uang udah kembali, bahkan plus di sini. Itu dengan skema produksi tadi. Jadi sekali lagi, ini harus menambah investasi untuk keadilan sosial, tidak hanya untuk teknisnya saja. Baik, bagaimana kalau skenario-nya sampai dipertinggi, lebih tinggi lagi, gitu ya. Yang bisa menghasilkan 1.343 gigawatt hour, yang sebelumnya 467, dan peningkatan produksi sekian, harga sekian, maka kita akan naik dana mendapatkan pemasukan sampai 525 miliar, gitu ya. Nah ini kalau tahun pertama sudah dapat 525 miliar, maka pengeluaran yang jadi 1 tahun saja itu sudah akan kemudian bisa tertutup, gitu ya. Gitu. Jadi 1 tahun saja itu sudah akan tertutup, gitunya. Oke, jadi rutin bisa sampai seperti ini, maka di tahun kelima NPV-nya sudah sampai menjadi 1.871 miliar, ya. Jadi 1.871 miliar. Jadi ini bahkan ya dengan ini kalkulasinya sama, ini bahkan tidak sampai 2 tahun ya sudah kembali uangnya tadi. Memang akhirnya sumber uangnya dari mana? Nah ini tadi, disitulah maka menabung itu lebih penting daripada utang. Sebaiknya kalau bisa nggak utang ke luar negeri deh. Kita punya tabungan utangnya ke rakyat sendiri boleh, ya. Tetapi utang ke luar negeri jangan jangan menambah, gitu kan. Jadi utang ke rakyat sendiri, tapi tidak ada korupsi. Ini yang kemudian perlu integritas diri. Ya, jadi memang cita-cita masuk ITB, masuk sipil supaya gajinya besar boleh, tapi tidak berlebihan. Ya berlebihan akhirnya ukurannya di hati ya masing-masing kita. Oke, terus baik. Nah, ini di berikutnya, slide berikutnya ini detail tentang ekonominya. Nah, analisis ekonominya. Jadi tadi rangkumannya. Ini pertama sebelum masuk ke detailnya, saya ingat kawan-kawan kita hutang banyak kepada kawan-kawan yang ke lapangan, hutang budi ya lah. Ini kawan-kawan geodesi, ini kawan-kawan dari hidrometri, ini mahasiswa S2, Mbak Maria ya. Ini kalau sih mohon maaf saya tidak hafal. Mbak Maria ini, sorry, saya mudah-mudahan terima kasih kepada Mbak Maria, mudah-mudahan sampai video ini satu kata dibuka oleh Mbak Maria. Itu yang memimpin tim hidrolika dan dia pecinta alam sekaligus. Dia masuk ke sungai-sungai seperti ini selama hampir 2 minggu, 2-3 minggu sampai 1 bulan itu
survei hidrometri dari muara sampai di hulu. Kebayang nggak teman-teman? Ayo siapa? Siap untuk masuk kayak gini. Laki-laki aja kira nggak mau, saya pengen di Bandung, pengen di Jakarta. Enggak, kesempatan Anda masih muda, itu ke lapangan. Ya, ini Mbak Maria ini luar biasa. Saya terima kasih banyak ini. Filosofi spiritualnya juga kuat, sehingga bisa ke lapangan dalam rangka amal soleh. Ya, ya, kebayang nggak ini seperti ini? Ya, ini, nah, masalah. Terima kasih. Ini kawan-kawan mahasiswa saya dorong menyiapkan diri untuk ke lapangan. Ya, Pak, siap saya untuk survei ke lapangan. Ya, untuk ngurus ini membuat potongan-potongan melintang tadi kan, potongan-potongan melintang di sepanjang sungai, kemudian ini dipakai disimulasikan dengan rekras, banjir yang mana banjir, mana yang tidak, dan yang banjir dibuat tadi bronjong atau seed pile atau beton, dan ditambah sekaligus taman-taman untuk permainan agar indeks pembangunan manusianya bisa naik di daerah itu yang kelewatan. Karena berapa nggak akan mahal nambah taman tadi, untuk bikin slab beton mahal, ditambah taman sedikit, ini dibeli oleh negara tanahnya yang di pinggir belokan itu berapa nggak banyak, itu dipakai taman-taman sedemikian sehingga orang tadi bahagia tadi kan ya. Nah oke, kita masuk ke sini. Analisis simulasi operasi di intake dam dan tadi yang ada tampungannya tadi, total energinya nambah sekian. Ini data pakai data sejarah gitu atau pakai data series. Jadi sekali lagi data juga kita tuh tumpang tindih, bukan tumpang tindih, memang mestinya data tadi kita semua perguruan tinggi bersama pemerintah bisa memaksakan data itu di satu bank data transparan, accountable, fairness tadi, dan semua mahasiswa, semua konsultan itu bisa menggunakan data dengan gratis. Kebayang nggak? Kalau data gratis, mahasiswa yang tugas akhir nggak usah membeli data. Dan tidak ada kesempatan korupsi di yang punya data tadi. Sehingga mahasiswa juga tidak harus mengeluarkan uang banyak. Mahasiswa bidik misi, kemudian data hidrologinya gratis, gitu kan. Kebayang coba ini, data ini bisa sampai tahun sekian-sekian, itu menghasilkan sekian. Gitu. Sedangkan tahun sekian-sekian, bisa jadi, ya, bisa jadi memang berubah-perubahan. Tetapi ada data yang memang berbeda. Ya, sehingga, dan untuk data kayak gini biasanya kita harus memang mengeluarkan alokasi dana. Padahal kalau data mentah misalnya, saya ingat ketika selesai dari Kanada, diingatkan Profesor Boy, Agung, you have to be careful. Yes, you want to take the data, you want to get the data. Data hidrologi, data land use itu susah sekali. Dan ternyata betul ya. Kita peta land use itu berbeda dengan peta apa kehutanan, beda peta tambang berbeda. Sehingga korupsi bisa terjadi karena kemudian petanya berbeda-beda. Di pengadilan, baik kamu kontraktor tambang gimana? Saya menggunakan peta tambang Pak, ini sudah di-ACC oleh yang terkait ya tentang tambang. Kehutanan kenapa begini? Ya ini kami peta kehutanannya begini Pak, gitu ya. Sudah di-ACC oleh yang terkait. Nah, kita perguruan tinggi harus punya integritas sehingga para insinyurnya dari geodesi, dari air, dari kehutanan, dari pertanian punya integritas bahwa kita harus sepakat, ayo kita uji mana yang benar. Uji tadilah kemudian kebenaran itu terletak di paling puncak. Kebijakan itu akan terjadi kalau kebenaran ini kita junjung bersama-sama. Dan siapa yang bisa menjaga kebenaran tadi adalah para profesor di bidang masing-masing. Kalau para profesornya tergantung pada proyek, nah repot. Gitu. Oleh karena kita semua, para profesor, para dokter perguruan tinggi, tidak boleh lagi tergantung pada proyek. Cukup hidup saya ingin membuat data sama. Peta kehutanan, peta tambang, peta land use harus sama. Gitu kan? Referensinya sama, peta dasarnya sama. Ya, gitu. Sehingga mana yang tambang yang nggak boleh digali karena ada hutan lindung di situ akan terjaga. Nah, sekarang tidak, campur aduk, gitu kan. Sehingga kemudian di pengadilan ya harus pengadilan yang memutuskan mana nih yang korupsi dari tambang, gitu kan. Dan seterusnya. Ya, itu data peta. Ini data hidrologi. Itu juga begitu, kumpulkan jadi satu, bikin di web, semua bisa ngambil. Untuk mahasiswa, untuk konsultan, bisa ngambil data secara gratis. Loh, enak saja konsultan ngambil data secara gratis. Kalau konsultan bisa ngambil data secara gratis, maka harga tendernya tadi tidak perlu besar-besar. Karena data hidrologi, data peta-petanya sudah didapat gratis. Kalau tidak, maka dituliskan di situ harga peta sekian.
harga data sekian. Kan ini datanya sudah milik pemerintah, milik bangsa, jadi nggak usah dijual lagi. Kalau datanya tadi diletakkan dalam bank data yang gratis, transparan, accountable, fairness. Kalau tidak, ya tadi konsultan harus bayar. Bayarnya kadang nggak jelas, gitu kan? Mahasiswa yang TA harus bayar, bayarnya tanpa kwitansi. Ya, nyari data hujan, data peta, itu berat sekali. Ada, oh, enggak kita pakai kwitansi. Iya, kita sebagian aturan mainnya begitu. Harus pakai kwitansi, nyari data hujan, data peta, data debit, itu pakai kwitansi. Tapi sebagian yang lain, nggak tahu 50%, nggak tahu 60%, itu tanpa kwitansi. Itu yang kemudian jadi ekonomi biaya mahal. Ketika ekonomi biaya mahal, yang kejepit siapa? Yang rakyat miskin. Semakin banyak rakyat miskin karena dia tidak bisa untuk menggapai rebutan kue yang dikuasai oleh para orang yang mampu lobby ke DPR, mampu lobby ke sana sini, sehingga mendapatkan kesempatan untuk ekonomi tadi, pembagian kue ekonomi tadi. Makanya Undang-Undang PSDA nomor 7 tahun 2004 sampai dibatalkan karena dia terpengaruh oleh salah satunya suasana ketika IMF akan meminjamkan uang BLBI dan berapa uang ya sampai kemudian korupsi di BLBI tadi. BLBI siapa? Bank-bank yang punya kekuasaan untuk mendapatkan kue BLBI sehingga berapa triliun uang yang sampai ke korupsi di BLBI. Allahu Akbar. Luar biasa ya. Jadi kawan-kawan perlu paham, masuk ITB bagus untuk mendapatkan perbaikan ekonomi bagus, tapi please secukupnya. Ya, secukupnya. Kemudian ya begitu secukupnya maka kita akan bisa melihat orang lain banyak yang kurang dari kita. Ya, disitulah maka kemudian analisis ekonomi tadi nyambung ke keadilan sosial. Mohon maaf nyambung ke sana karena memang data itu hubungannya ke sana lagi. Orang yang pengen dapat uang, datanya diumpetin, kemudian nanti siapa yang pengen itu baru dikasih data ini. Sehingga datanya itu harus dibuat data bank data dan transparan accountable fairness. Baik, saya teruskan. Baik. Nah, kalau energi ini dapat sekian, maka margin value-nya bisa sampai 182 miliar. Kalau bisa produksi sampai sekian, tentu ini pilihan yang kita ajukan kepada Bohir, ya saya sebagai konsultan dari ITB, LAPI ITB, kepada PLN, ini loh, kalau kita bisa memproduksi sampai sekian, maka kita akan dapat margin value sekian. Kalau kita bisa memproduksi sampai sekian, 1.076 gigawatt-hour, maka kita akan mendapatkan margin revenue sampai sekian. Dengan asumsi harga listriknya 580 kilowatt-hour-nya tadi. Nah, biaya rehabilitasi yang dihitung tadi untuk membangun bronjong, beton, ini memerlukan 262 miliar. Gitu. Ini sehingga kalau seperti ini kan, kalau ini 1 tahun lebih, ini 1 tahun sudah menghasilkan sekian. Bila perlu ini perlu 2 tahun sudah kembali uangnya. Gitu ya. Jadi PLN akan punya keuntungan besar kalau bisa melakukan itu hanya dengan keuntungan ini tanpa korupsi, insya Allah ya, mudah-mudahan PLN dan lembaga-lembaga institusi yang ini untuk korupsi untuk pribadi bisa dicegah. Tetapi hati-hati kalau pemanfaatannya tidak untuk rakyat banyak, ya hanya untuk elitnya, dia repot juga. Gitu. Karena beberapa organisasi yang sangat bagus, jangan sampai jadi penggunaan dananya hanya untuk elit-elit saja. Maksudnya untuk kepentingan bangunan-bangunan elit saja. Oke, tapi yang terpenting adalah untuk keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Misalnya pembangun jalan tol itu penting sekali tol ke sana. Tetapi lebih penting lagi bagaimana ekonomi rakyat bisa terfasilitasi dengan adanya tol tadi. Ya, jalan-jalan desa yang tanpa tol itu lebih penting lagi sehingga sayuran-sayuran dari Pengalengan, dari Lembang tidak sampai busuk bisa dikirim atau bahkan fasilitas koperasi-koperasi desa supaya membeli punya kepunyakan petani agar bisa terkirimkan terjual dengan baik. Ya, jadi jalan-jalan desa, listrik masuk di desa, jalan desa, internet ke desa, itu lebih penting daripada kemudian ya itu semuanya penting, tol tadi penting, tapi kebutuhan desa untuk orang yang paling bawah itu perlu difasilitasi lebih lagi. Kalau kita membantu orang yang paling miskin, maka insya Allah Tuhan akan membantu kita. Kita Pancasila ketuhanan yang maha esa, insya Allah Tuhan akan membantu orang-orang yang membantu orang-orang miskin. Jadi kita memerlukan pemimpin yang adil, pedagang yang jujur,
Kemudian para ulama yang konsentrasi pada kebenaran, ya, tidak menjual kebenaran dengan harga yang murah. Maka tiga-tiganya tadi, pemimpin yang adil, pedagang yang jujur, para cerdik pandai ulama yang memprioritaskan pada pendalaman kebenaran, sehingga kebenaran bisa dipakai untuk mengeran komunitas bangsa ini. Kebenaran itu tidak hanya kebenaran teknis, tadi ada kelayakan teknis, kelayakan ekonomi, tapi ada kebenaran politik, sosial politik juga. Para ahli sosial politik itu harus tidak terpengaruh oleh politik praktis 5 tahunan. Para profesor, dokter di bidang sosial politik ada konsentrasi 25 tahun. Indonesia perlu ini. Oleh karena itu politiknya mesti begini. Gitu kan. Jangan sampai ada korupsi. Nah, gitu. Ya, jangan sampai ke proyek 5 tahunan supaya partai politik menang, maka proyeknya dibuat begini-begini. Jangan, nggak boleh. Gitu. Kelayakan teknis para insinyur, para dokter di perguruan tinggi, jangan karena proyek Anda meng-approve kelayakan satu proyek. Misalnya contoh gini, pernah ada satu cerita yang bagus ini. Satu PLTM sedang dikaji kelayakannya. Nah, kalau itu layak, maka si konsultan tadi mendapatkan proyek berikutnya untuk detail desain. Gitu kan? Nah, ini nggak boleh kalau memang nggak layak, nggak boleh direkomendasikan ini layak. Kita harus katakan nggak layak. Kalau begitu nggak layak, maka proyek tadi berhenti. Oh, nggak layak. Jadi nggak ada detail desain. Gitu. Jadi konsultan yang tidak terpengaruh oleh atau lebih mementingkan tentang idealisme kebangsaannya, tidak akan meng-approve bahwa kelayakan dari proyek itu jadi layak. Enggak, kalau nggak layak aja berhenti. Oke, berhenti proyek ini. Gitu. Nah, dan kalau layak baru nanti diteruskan pada detail desain. Kalau berhenti jadi nggak ada pekerjaan dong detail desainnya. Ya nggak ada, ya terpaksa. Nah, lebih penting kebenaran untuk bangsa, sehingga bangsa ini terbangun dengan baik, daripada kemudian untuk kantor konsultannya sendiri. Ketangkep nggak nih teman-teman ini, rekan-rekan mahasiswa? Ya, Anda punya konsultan. Konsultan kemudian mengajukan lagi hitung-hitungan studi kelayakan. Ternyata itu tidak layak satu. Tapi kalau saya sampaikan tidak layak, tidak ada detail desain dong. Jadi proyeknya berhenti dong. Ya, Anda bertugas atas nama Tuhan Yang Maha Esa, Pancasila, atas nama negara, untuk bangsa Indonesia ini adil dan makmur. Bukan bertugas atas nama konsultan dirimu sendiri. Kalau Anda bekerja atas nama konsultan dirimu sendiri, maka begitu kelayakan nanti tidak layak berhenti, Anda nggak dapat pekerjaan detail desain. Tapi kalau untuk Indonesia, oh iya ini nggak layak Pak. Jangan membangun ini. Gitu ya. Itu saya pernah dengar hanya 1-2 yang berani mengatakan ini nggak layak. Gitu. Selamat menikmati indahnya perjuangan ya teman-teman. Anda mewakili bangsa ini untuk memimpin bangsa ini, untuk membangun bangsa ini agar rakyat-rakyat yang paling miskin itu bisa dibantu, gitu ya. Bukan untuk diri Anda sendiri. Anda nggak akan lama hidup ini, maksimum 100 tahun. Itu hanya kalau satu hari 10.000 tahun, itu satu hari di akhirat 1000 tahun di sini, maka kita hanya akan hidup 2,4 jam, ya, 24 jam, 1000 tahun, 2,4 jam hidup, nggak akan lama. Maka kebahagiaan kita yang terjadi nanti setelah setiap agama, Tuhan Yang Maha Esa akan percaya adanya hari akhirat. Ya, dengan akhirat kita harapkannya adalah kebahagiaan di sana. Ya, untuk seluruh agama di Indonesia, karena Pancasila itu ya keputusan kita bersama. Jadi hidup kita atas nama Tuhan, alma mater dan bangsa tercinta, gitulah kan? Itu kan janji-janji kawan-kawan mahasiswa dari Dewan ya, Dewan Mahasiswa atau keluarga mahasiswa. Baik, saya teruskan. Baik, ini tadi perhitungan ekonominya. Ini memang ini kalkulasi dulu. Saya udah nggak meroyek lagi setelah saya kira setelah ini ada satu lagi dan kemudian waduh berat nih proyek ini. Saya berhenti dan konsentrasi proyek saya ini untuk ngurusin mahasiswa gitu ya. Mahasiswa akan ngurusin asrama kemarin sampai 1.500 mahasiswa gitu ya. Sekarang ya ngurusin asrama di Saman ya gitu. Alhamdulillah dan ngurusin mahasiswa ya, mahasiswa yang mau DO itu diurusin dengan baik. Dulu pernah jadi ketua tim klinik pendidikan ya. Oke, teruskan terus. Ini ekonomi. Jadi setelah ini saya kira proyek saya terakhir untuk sumber daya air di PLN, kemudian ada satu lagi dan saya berhenti proyek. Baik, jadi ini suku bunganya sekian, kemudian dihitunglah net present value. Ini teorinya buka bukunya ya. Kemudian menghitung benefit cost ratio, PCR-nya. Kemudian menghitung IRR.
kemudian menghitung break even value-nya itu berapa. Inilah analisis ekonomi. Sekali lagi, kita perlu analisis keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini ekonomi bagian salah satunya. Makanya nanti perlu analisa keadilan sosial, itu perlu dilakukan dari setiap proyek. Gitu. Ya, ini kemudian untuk menghitung NPV seperti biasa tadi di tahun ke-0. Jadi ini penghasilan setiap tahunnya bisa 182 miliar. Gitu. Ya, gitu. Sedangkan pembangunan harus kita keluarkan di tahun 0 ya, sebelum mulai dinaikkan install kapasitas tadi memerlukan 262 miliar gitu ya. Nah, ini kira-kira pada akhir kalau dihitung 5 tahun maka NPV-nya ditarik ke sini semua berapa? Kita punya sudah 5 tahun. Karena memang ternyata 2 tahun, 2-3 tahun sudah return uangnya tadi. Oke. Nah, ini kalau sampai uang ini energinya bisa sekian ya, maka penghasilan setiap tahunnya bisa seperti ini. Ya. Ini sini dan dengan I yang tadi hasil kalkulasi itu maka NPV-nya bisa besar gitu. Ya. Ya. Jadi ini nggak sampai 2-3 tahun, cuma 1 tahun sekian itu uang sudah kembali gitu ya. Gitu. Jadi investasi yang sebesar 262 miliar ini sudah akan bisa kembali pada 1 tahun lebih ya. Nah, ini jadi BCR-nya gitu. BCR-nya kalau yang 778 yang ini kilometer per tahun itu akan ketemu 2,49 layak gitu ya. 2,49 jadi yang ini kan 1 itu yang tidak untung tidak rugi 1, 2,49 sudah untung besar. Nah, kalau sampai sekian BCR-nya lebih besar lagi ya. Jadi mencari present value dari annual flow sebesar penghasilan 388 dengan bunga sepanjang 12,5% dan waktu 5 tahun pengeluarannya sekian, maka akan ketemu benefit cost ratio-nya 4,87. Ya, hitung IRR sekarang. IRR-nya bunganya 12,5 gitu. Investasi awal hanya 262 miliar. Jangka waktu 5 tahun. Berapa IRR yang ditemukan? Akan lebih di 1,43, sedangkan ini tadi ya ini PA ini sampai 1,3. Jadi berapa IRR-nya dengan angka mencari present dengan annual yang pemasukan annualnya tadi, oke, itu dengan waktu 5 tahun, maka IRR-nya akan besar ya, akan 60 sampai antara 60 sampai 70%. Sedangkan bunganya hanya 12,5%. Jadi kita IRR-nya kan menguntungkan sekali. Belum lagi kalau yang satunya lagi. Nah, kalau IRR ini sebesar yang produksi bisa sampai 1076 GWh, maka dengan mencari present dari annual dengan I yang dicari berapa dengan 5 tahun, nah, maka sampai IRR-nya ketemu 109%, sedangkan bunga tadi 12,5%. Jadi sangat menguntungkan sekali. Nah, ini perlu di-expand untuk bikin tadi taman-taman sosial dari keadilan sosial tadi. BIP break-even point-nya, nah ini ketemu investasi awal pendapatan ini maka 17,2 bulan. Jadi 1 tahunnya 12 bulan, jadi 2 tahunnya ini saya kurang lebih 1,43 tahun. Ya. Itu udah kembali itu dalam ini. Jadi utang pinjam atau menggunakan uang tabungan investasi sebesar 262 miliar, maka kurang lebih dalam 2 tahun atau 1,3 tahun akan lunas. Nah, teman-teman, saya ingin kalau di kelas bisa interaksi langsung, kira-kira kelasnya kondusif. Saya minta coba kamu bikin rencana bisnis. Misalnya sambil untuk mengajukan kredit untuk beli motor untuk sambil ojek. Nah, Gojek gitu. Gojek dikembalikan selama 5 tahun ya misalnya gitu. Skemanya begini, sorry, beli motor untuk 5 tahun, katakanlah berapa, sampai 30 juta, terus akan dicicil selama 5 tahun. Berapa setiap bulannya atau setiap tahunnya untuk mengkredit kembali atau pendapatannya, ya, dan bunganya berapa, maka kemudian 5 tahun tadi harus lunas. Bahkan bisa lebih cepat dari itu, kalau sistem Gojeknya habis kuliah, Gojek, temannya sendiri. Ya, memang tidak transparan, nggak tahu gimana caranya ya.
Bisa tanpa Gojek, saya langganan sama temannya, oke, kamu saya antar dengan, kalau Gojek resmi kan sekian, sekarang saya nggak pakai Gojek, ya, janjian sendiri berapa, gitu ya. Bisa, gitu ya. Itu pertama Gojek, gitu. Terus bisa nggak saya rutinkan pulangnya kuliah jam berapa, barengan saya antarkan, nanti langsung masuk saya. Itu memang itu transparan satu, tapi kemudian perkawanan boleh, ya. Pasar kita besar, pasar kita adalah teman-teman kalian sendiri, keluarga sendiri, diberikan kepada mahasiswa yang memerlukan, tentu pada yang lain juga, dan bisa menolong bisa selesai kuliahnya. Jadi pinjam untuk beli motor, atau tadi ada yang beli Infocus, disewakan, bisa juga. Jadi mahasiswa kayaknya perlu latihan ini. Jadi sampai pernah ada dosen, kamu saya berikan nilai A, ada mata kuliah tertentu, atau ekonomi apa gitu ya, lulus kalau kamu sampai bisa menunjukkan bahwa kamu bisa mendapatkan penghasilan sendiri, bukan dari orang tua. Begitu lulus kuliah, harus sudah bisa mandiri, bukan minta orang tua lagi, bukan minta mertua, enggak lah. Jadi mahasiswa harus mandiri, mulia, integritasnya terjaga, bisa lulus kuliah, harus sudah bisa mandiri. Itulah yang saya lakukan untuk asisten jasa masa dulu, gitu ya. Begitu jadi asisten lulus, jangan kembali ke orang tua, minta orang tua. Anda harus sudah bisa untuk bekerja di luar. Nah, sebelum bisa, jadilah bersama-sama jadi asisten di sini. Jadi tutor di waktu itu di asrama ya. Baik, silakan. Begitu ya, nangkep masalahnya. Jadi BEP-nya tadi, kembali ke benefit break even point, itu tidak akan lama kalau produktivitasnya besar. Ya, ini yang 778. Nah, kalau yang ini lebih lagi, cuma 8,8 bulan, tidak sampai 1 tahun, 0,3 tahun uangnya udah kembali. Gitu. Jadi karena produksinya tinggi. Jadi kalau Gojek, Infocus, atau jualan pulpen ATK, jualan baju, jualan kudung gitu kan, itu pasarnya teman-teman sendiri. Potensi kita adalah pasar yang besar. Kalau kita tidak tergantung luar negeri, kita akan bisa nolong saudara kita sendiri. Jadi kita tidak jangan ikut-ikutan harus beli yang produksi luar negeri. Yang luar negeri juga yang harus diproduksi dibuat di sini agar tenaga kerjanya terserap di negara kita. Ya, begitu. Ini semangat yang sana. Sekali lagi, saya tidak bicara politik praktis, tapi agar teman-teman mempersiapkan diri menjadi orang yang mandiri, mulia, bisa bekerja, menciptakan kerjaan, mulia, ya, kemudian bisa nolong orang lain, dan bisa membantu bangsa ini diberikan mendapatkan kebijakan, ada ahli di bidangnya, jadi bijak, bisa membuat kebijakan, peraturan perundang-undangan yang mampu politik, masuk politik, tapi kebijakan dalam kampus perguruan tinggi itu dijaga, tidak di menara gading, tetapi agar kebijakan itu menyatu dengan kebenaran itu menyatu dengan masyarakat. Kebenaran di bidang teknik, jelas tadi ini seperti ini. Kebenaran di bidang ekonomi, ini kalkulasinya. Nah, yang belum kebenaran di bidang keadilan sosial gimana? Kebenaran politik bagaimana? Nah, etikanya gimana semuanya? Etika menjadi pebisnis, etika menjadi politisi, etika menjadi ulama, guru besar. Itu bagaimana? Agar kemudian itu semuanya bisa membawa kemaslahatan. Tidak nafsu untuk menang diri sendiri, kaya diri sendiri, menang kelompoknya, dan akhirnya kena korupsi. Kebetulan saya ikut mengajar pendidikan anti korupsi, jadi berat sekali seterusnya untuk bisa membahas hal-hal seperti ini. Baik, tetapi bismillah, inilah investasi yang bisa kita lakukan, kita berikan. Baik, nah ini pertumbuhan analisis ekonominya untuk energi sekian, seperti tadi, ya itu 1,43 tahun, jadi NPV-nya sekian, IRR-nya tuh 46%, payback-nya period cuma 17 bulan. Ini untuk bila produksinya bisa 778 GWh per tahunnya. Ya. Ya. Nah, ini kalau bisa sampai 1076 lebih cepat lagi, NPV-nya lebih besar, IRR-nya lebih besar, periode kembalinya PIB-nya juga lebih cepat, hanya 0,3 tahun. Nah, ini memang kemudian bagaimana tadi ekonomi tadi dilengkapi dengan keadilan sosial sehingga PLN, PU, Telkom, ya kelebihan uangnya tadi dipakai untuk mensejahterakan rakyat. Ya, kayak Telkom sekarang sudah menawarkan juga pulsa-pulsa gratis bagi guru-guru orang-orang miskin. Kenapa? Karena mereka nggak bisa ini dalam daring seperti ini mahal biaya untuk pulsanya, internetnya. Ya. Saya ingat di Kanada tahun 90 itu harga langganan telepon
itu hanya $14 kurang lebih. Itu 24 jam. Nah, telepon tadi kalau dipakai jaringan internet, di rumah bisa 24 jam juga menggunakan internet untuk mengakses komputer di kampus. Jadi internet tadi dipakai 24 jam atau tidak, ya seperti sekarang lah wifi tadi, itu harganya tetap dipakai telepon bisa, dipakai internet bisa, dipakai TV bisa di situnya. Nah, itu tahun 90. Nah, kita baru tahun 1020, 30 tahun kemudian, baru mulai sekarang ini. Jadi ketinggalan 30 tahun. Ya, gitu. Itu kemudian harga internet kita masih persaingan ya. Hati-hati, ini persaingan bagus. Tapi kalau sampai jadi kartel menjadi masalah. Kita lagi orang miskin lagi yang akan kena. Masyarakat banyak yang akan terkena efeknya. Sehingga yang miskin tambah miskin, yang kaya tambah kaya karena dia punya akses di dalam mengakses ekonomi pembagian kue tadi. Jadi sejak mahasiswa saya di PSIK, saya di Dewan Mahasiswa, saya demo ke Jakarta, tapi saya menyarankan jangan demo untuk mahasiswa saya. Agak susah ini. Karena saya terus terang kalau kebayang mahasiswa sampai celaka di demo, pertanggungan jawab saya kepada orang tuanya kayak apa. Jadi jangan demo, selesaikan dirimu, jadikan dirimu mulia, mandiri mulia, dan tunjukkan keluargamu, keluarga sakinah mawaddah warahmah, dan terus investasi untuk akhirat. Itu bikin sekolah, bikin yayasan, dan seterusnya. Kemudian kami punya yayasan Ibnu Sina di sini. Anak saya lahir pas lagi buat Ibnu Sina, sehingga anak saya yang terakhir namanya Ibnu Sina tahun 95. Dan sekarang Ibnu Sina jadi PKSD SMP. Maksud saya, ayo kita investasi ke sana. Enggak perlu Pak, repot. Iya, memang surga itu mahal. Dan semua Pancasila, semua yang berketuhanan percaya adanya surga. Marilah kita gapai surga di akhirat sesuai persepsi ketuhanan masing-masing kita, dan kita raih surga dunia ini bersama-sama dengan analisis ekonomi, analisis keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan sains, teknologi, seni, dan manajemen yang bijak, diformulasikan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, dan kemudian masuk ke dalam DPR jadi undang-undang. Undang-undangnya tidak untuk partai politik sendiri, tapi untuk seluruh anak bangsa. Hati-hati, yang terlalu kanan seret ke tengah, yang terlalu ke kiri seret ke tengah. Jangan sampai ada yang kanan lepas keluar, yang kiri menjadi tidak percaya pada Pancasila, tidak pada Tuhan. Ya, yang terlalu kanan percaya kepada Tuhan, Tuhan dia sendiri, penafsiran dia sendiri, sehingga harus berketuhanannya seperti ini. Enggak juga. Pancasila telah dirumuskan oleh founding father kita untuk bersama-sama membangun bangsa ini, dan pada ujung akhirnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi permasalahan kita sebetulnya keadilan. Keadilan di ekonominya, di para cerdik pandai berhasil meraih ekonomi yang luar biasa seperti ini. Oke. Ya, jadi kayak sekali lagi PLN, Telkom, BUMN yang punya penghasilan besar, CSR-nya untuk keadilan sosial bagi rakyat Indonesia itu untuk mengentaskan kemiskinan. Bangun dengan indeks pembangunan manusia yang tinggi, buat taman-taman supaya bahagia, semua rakyat bahagia, merdeka. Sekali yang kanan jangan terlalu kanan, kemudian menafsirkannya semaunya sendiri, dan kita jadi konflik di antara kita sendiri. Jangan. Gitu. Yang kiri juga itu harus kita tarik ke tengah, bahwa Tuhan adalah ketuhanan yang maha esa kita. Jangan menjadi komunis di sana, yang di sini jadi ekstrim kanan, berketuhanan negara agama, kita negara Pancasila. Nah, insya Allah kita bangun bangsa dan negara ini dengan kelayakan teknis, kelayakan ekonomis, kelayakan sosial, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian Agung Wiyono menyampaikan, ini akan ada analisis sensitivitas, sebetulnya ini tadi bila investasi dan seterusnya bagaimana berubahnya ya ini. Jadi saya kira saya cukupkan. Terima kasih teman-teman. Kami generasi tua sudah lebih dari 60. Ayo kepada kawan-kawan yang masih muda menyiapkan diri untuk seperti ini ke lapangan. Ya, seluruh Indonesia. Terus kita lihat jembatan-jembatan rakyat yang dibuat ini pada longsor. Itu kita bantu dengan kita tidak mencari untung yang berlebihan, untung secukupnya, wajar ya. Sesuai peraturan perundang-undangan dibuat oleh orang bijak, dan maka kita maju bersama rakyat miskin. Ya, sehingga suatu ketika bisa dibalik itu. Jadi 80% orangnya
80% rakyat Indonesia menguasai 80% kekayaan, gitu kan? Ya, jadi sehingga kita jadi adil sejahtera, gitu, merata. Ya tidak sama, ini, tapi bagi yang anaknya 5, tentu penghasilannya harus cukup untuk anak 5. Yang punya anak 2, ya cukup sana, dan seterusnya. Rabbana hablana minas solihin. Terima kasih atas perhatiannya, waktu yang dipakai untuk mendengarkan materi ini. Dan sekali lagi saya bersihkan hati saya hidup di Indonesia, di Bandung, untuk berkontribusi kepada bangsa dan negara dan agama, ya, dan mudah-mudahan kita semuanya bisa diberikan hadiah akhir yang baik, husnul khotimah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, kampung negeri Bang Batatun Toyibatun walaupun gofur, dan kita menggunakan Pancasila sebagai sarana untuk bermusyawarah untuk dari berbagai sisi. Kita tunggu ada pemimpin-pemimpin yang adil, para pedagang-pedagang yang jujur, para ulama yang tidak bisa dibeli dengan harga murah. Sedemikian sehingga kita bisa menjadi negara yang batatun thayyibatun walaupun ghafur berdasarkan Pancasila. Terima kasih. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Salam dari kami untuk seluruh anak muda Indonesia. Indonesia merdeka, Indonesia merdeka, Indonesia merdeka jaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.